Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Kita awali informasi hari dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, di mana 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tawuran terjadi setelah salah satu kelompok pemuda sengaja mendatangi masyarakat yang tengah merayakan Hari Kemerdekaan. Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77 diwarnai aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Rabu siang. 2 kelompok pemuda dari Gang 15 diduga menyerang secara tiba-tiba ke arah pemuda Gang 10 saat sedang melaksanakan berbagai perlombaan 17-an hingga tawuran antar kedua kelompok pemuda tak terhindarkan. Akibatnya sejumlah atap rumah warga rusak. Tak hanya itu, gardu listrik di lokasi tersebut juga mengalami kerusakan dari ulah kedua belah pihak yang bertikai. Tawuran ini merupakan buntut dari dendam lama antar pemuda yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Yang ianya orang Gang 10 sama Gang 15 ini nggak ada saling akur, saling dendam aja udah, itu aja. Memang dari lama, Pak? Hah? Jam berapa kejadiannya? Jam berapa tadi kejadiannya? Kejadian jam berapa? Setengah 4? Jam 3. Jam 3. Itu awal cerita kayak gimana, Pak? Siapa yang nyerang duluan gitu? Orang sana, orang Gang 15 nyerang situ. Orang tuh lagi main acara 17 Agustus. Ada 3 orang tuh nyerang ke sana. Ah, itu dia orang Gang 15. Ada korban, Pak? Korbannya nggak ada, yang korban rumah warga lah, bolong-bolong semua dengan lemparan batu. Nah itu besar-besar batunya. Kedua kelompok tawuran langsung dimediasi tokoh masyarakat bersama pihak kepolisian. Warga berharap pihak kepolisian bisa menangkap otak pelaku tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tak terima ditertibkan, puluhan pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang menyerang petugas Satpol PP. 2 unit kendaraan Satpol PP rusak, pemirsa, dan 5 petugas terluka dalam insiden tersebut. Bentrokan antara petugas Satpol PP dengan puluhan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi saat petugas Satpol PP sedang melakukan penertiban di lokasi wisata tersebut. Bentrokan bermula saat salah satu PKL hendak diamankan oleh petugas karena membawa senjata tajam. Hal ini sontak menimbulkan reaksi massa. Massa yang marah melempari kendaraan petugas Satpol PP dengan batu. Hal ini membuat petugas Satpol PP mundur dari lokasi dan penertiban pun dibatalkan. Akibat peristiwa ini, 5 orang personil Satpol PP mengalami luka-luka dan 2 unit mobil patroli rusak. Jadi kami Satpol PP menegakkan perda yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Nggak boleh lagi berjualan di pantai karena relokasinya mereka sudah ada di NPC. Dan ini selagi aturannya belum dicabut, kita tetap akan rutin untuk mengawasi, menjaga pantai itu bebas dari aktivitas berjualan. Menurut para PKL, mereka tidak terima direlokasi karena beranggapan penertiban dilakukan secara tebang pilih. Sementara itu, Pemko Padang sebelumnya telah menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang untuk berjualan yang berada di seberang kawasan pantai tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan pasir gagal menanjak hingga menabrak mobil di Blitar, Jawa Timur. Seusai menabrak mobil, truk itu terjun ke sungai sedalam 10 meter. Video amatir ini merekam kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Alternatif Kediri, Blitar. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai sedalam 10 meter. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir hendak menanjak seusai melewati jembatan. Namun diduga kelebihan muatan, akhirnya truk gagal menanjak hingga menabrak mobil yang ada di belakangnya. Akibat kejadian, mobil mengalami rusak parah di bagian depan, sementara untuk truk pasir rusak di bagian belakang setelah terjun ke sungai. Dari arah selatan, dia mungkin bawa muatan terlalu berlebihan, dia kehabisan napas. Akhirnya dia sempat berhenti, habis berhenti mesinnya dinyalakan lagi, habis itu digas,
mungkin nggak kuat langsung mundur mengenai mobil saya itu. Setelah mundur mobilnya masuk ke sungai. Kecelakaan serupa memang sering terjadi di lokasi ini. Banyaknya kendaraan yang membawa muatan berat serta kontur jalan menanjak dan berlubang membuat lokasi ini jadi daerah rawan kecelakaan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, sebuah truk melaju mundur hingga melindas pengendara motor di Cilegon, Banten. 2 korban tewas terlindas dengan kondisi mengenaskan. Pasangan suami istri pengendara sepeda motor ini tewas terlindas truk di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon, Banten. Peristiwa bermula saat truk yang membawa material aspal dari Tangerang menuju Labuan tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan menabrak pengendara motor yang berada di belakangnya. Akibatnya kedua korban tewas di lokasi kejadian dan sepeda motor korban rusak parah. Truk yang kelebihan muatan ini pun terguling hingga muatan truk berceceran ke jalan. nggak kuat nanjak. Terus mundur lagi. Dan ada motor. Kalau boleh tahu yang motor penumpangnya ada berapa tadi, Bang? Ada 2, Suami istri ya? Kondisinya? Informasi meninggal gitu ya. Dua-duanya meninggal. Oh, berarti si truk ini dia turun lagi ngehantam motor gitu ya? Sopir truk telah diamankan polisi dan kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 22 unit komputer milik Sekolah Islam Terpadu di Sukabumi, Jawa Barat digondol maling. Aksi pelaku terekam kamera pengawas ruang kelas sekolah. Aksi kawanan pencuri di ruang kelas Sekolah Islam Terpadu ini terekam kamera pengawas sedang menggondol perangkat elektronik. Satu persatu monitor komputer digasak pencuri yang berjumlah 3 orang. Dengan leluasa, kawanan pencuri ini mengambil fasilitas belajar mengajar sekolah pada malam hari. Dari penelusuran, kawanan pencuri ini masuk ke ruang kelas dengan membobol pintu masuk kelas. Untuk masuk ke ruangan itu membobol pintu depan yang sudah diteralis dan di pintu ya. Diduga kawanan pencuri komputer tersebut datang dari arah sawah yang berada di belakang sekolah di Kecamatan Lembur Situ, Sukabumi, Jawa Barat. Kasus pencurian ini telah dilaporkan pihak sekolah ke polisi. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Subdit Tanras Polda Sumatera Selatan menangkap sindikat spesialis pencurian kendaraan pickup dari 11 lokasi kejadian di Palembang, Sumatera Selatan. 4 pelaku serta 6 unit kendaraan diamankan polisi. Empat pelaku spesialis pencurian kendaraan pickup berhasil diamankan oleh Subdit Tanras Polda Sumatera Selatan. Mereka memiliki peran masing-masing. Pelaku bernama Makmun dan Haryanto bertugas sebagai penanda mobil pickup hasil curian. Sedangkan Rustam dan Adi merupakan eksekutor. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 6 unit kendaraan roda 4 dari 11 TKP. 1 kendaraan pickup dijual ke penada seharga 35 juta per unitnya. Selanjutnya, penada menjual kembali mobil tersebut ke wilayah perkebunan di Palembang dan Jambi. Yang belinya siapa aja? Yang beli terus dipakai untuk apa? Dijual lagi ya? Ke kebun ya? Jual berapa? Nyari dulu kita berdua nih. Nyari dulu. Dapat lah pickup. Nih ya. Dapat pickup gitu. Aku dapat pickup, mau nggak? Mau. Apa karena udah dijual nggak? Pickup ini. Berapa udah jual ke dia nih? Motor dengan menggunakan kunci T dan juga tang besi untuk membuka grendel atau gembok atau pagar apabila mobil itu ada di perumahan. Dari kegiatan tersebut di sini didapatkan 5 kendaraan hasil kejahatan dan 1 kendaraan yang digunakan. Ini ada Triton, kemudian L300, kemudian ada Strada, kemudian L3 juga dan Grand Max. Sedangkan HRV ini adalah kendaraan bermotor atau mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan. Para pelaku mencuri pickup karena cepat laku ketika dijual.
Mereka terancam pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang santriwati menjadi korban pelecehan gurunya di Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di iNews Siang.